Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Yulfida. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia dari kelas AK603 mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Implementasi Prinsip-prinsip Akuntansi Sektor Publik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Akuntansi sektor publik tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Laporan keuangan yang disusun secara benar dan transparan memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana dana negara digunakan serta memantau kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, terutama pasca reformasi dan penerapan otonomi daerah yang menuntut desentralisasi fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah pusat dan daerah kini diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan SAP yang berlaku. Implementasi SAP berbasis akrual sejak tahun 2010 misalnya menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Laporan keuangan yang andal dan relevan sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja lembaga publik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi juga dihadapkan pada tuntutan yang sama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sebagai lembaga yang mengemban amanat besar dari masyarakat, KPK harus mampu memberikan contoh terbaik dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. KPK harus memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana negara. Publik berhak memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai kinerja serta pengelolaan keuangan lembaga publik termasuk KPK. Selain itu, lembaga publik juga dihadapkan pada tekanan untuk lebih efisien dan dalam menggunakan anggaran, memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial, serta meminimalkan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan. Implementasi prinsip-prinsip akuntansi sektor publik di KPK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini, serta memperkuat posisi KPK sebagai lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun sistem informasi akuntansi yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip akuntansi sektor publik telah diimplementasikan di KPK, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola keuangan di KPK dan lembaga publik lainnya di Indonesia. Lalu, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, sejauh mana prinsip-prinsip akuntansi sektor publik diimplementasikan di KPK. Yang kedua, apakah implementasi prinsip-prinsip tersebut berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja KPK. Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengukur tingkat implementasi prinsip akuntansi sektor publik di KPK secara kuantitatif. Yang kedua, menganalisis pengaruh implementasi prinsip akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja KPK. Dan untuk manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan data empiris bagi pengambil kebijakan di KPK untuk meningkatkan penerapan prinsip akuntansi sektor publik. Lalu yang kedua, menambah literatur kuantitatif di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan.
Pembahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kajian pustaka sementara yang terdiri dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari Mardiasmo tentang akuntansi sektor publik, lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang ketiga, ada jurnal dari Putri Ariela Belinda dan Nevi Kostari tahun 2021. Yang keempat, dari Nazaruddin Wali dan Ryan Firdaus tahun 2024. Lalu yang terakhir ada jurnal dari Evi Susanti, lalu dari HN Yolanda Sari, lalu ada Putri Melani dan Sugianto tentang implementasi akuntansi keuangan sektor publik pada instansi pemerintah. Lalu di bagian kedua ada kerangka konseptual yang membahas yang pertama definisi variabel utama, ada komponen prinsip akuntansi sektor publik, yang ketiga hubungan antar variabel, yang keempat model kerangka konseptual, dan yang terakhir landasan teori dan referensi. Untuk kajian pustaka sementara yang pertama yaitu dari Mardiasmo tahun 2018 dengan judul Akuntansi Sektor Publik. Mardiasmo menegaskan bahwa akuntansi sektor publik berbeda secara mendasar dengan akuntansi sektor swasta, karena orientasinya bukan pada profit, melainkan pada pelayanan publik, pertanggungjawaban, dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Selain itu, Mardiasmo menguraikan pentingnya sistem pengendalian manajemen, penganggaran, dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ia menekankan bahwa laporan keuangan sektor publik harus mampu menggambarkan secara jelas posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas organisasi sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya untuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan ini lahir sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut adanya standar yang seragam dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang diatur dalam peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi para penyusun laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan relevansi sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Lalu selanjutnya yang ketiga dari Putri Ariela Belinda dan Nevi Kostari tahun 2021 dengan judul Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk komisi, badan, dan dewan yang menerima dan mengelola dana dari APBN atau APBD. Penelitian ini juga menyoroti bahwa penerapan akuntansi sektor publik sangat penting untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini menguraikan bahwa proses pengembangan dan penerapan standar akuntansi sektor publik sangat penting bagi para akuntan dan pemangku kepentingan terkait. Lalu yang keempat, dari Nazaruddin Wali dan Ryan Firdaus tahun 2024 dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Sektor Pemerintahan, Tinjauan dan Tantangan Implementasi. Wali dan Firdaus mengemukakan bahwa penerapan SIA di lingkungan pemerintah sangat penting untuk mendukung proses pelaporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan utama dalam implementasi SIA di sektor pemerintahan. Tantangan tersebut meliputi yang pertama keterbatasan anggaran, yang kedua kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi informasi dan akuntansi, lalu yang terakhir hambatan teknis dalam integrasi sistem.
Selanjutnya, kajian pustaka sementara kelima dari Evi Susanti, H.N. Yolandasari, Putri Melani, dan Sugianto tahun 2024 dengan judul Implementasi Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Instansi Pemerintah. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi akuntansi keuangan sektor publik di lingkungan instansi pemerintah dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik tidak hanya berperan sebagai alat administratif, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik atau good governance, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran sistem informasi akuntansi berbasis digital dalam mempercepat proses pelaporan keuangan, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan memfasilitasi proses audit internal maupun eksternal. Selanjutnya, pembahasan kerangka konseptual. Yang pertama, definisi variabel utama. Yang pertama ada variabel independen atau X, yaitu implementasi prinsip-prinsip akuntansi sektor publik. Merujuk pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di sektor publik, seperti transparansi, akuntabilitas, relevansi, keandalan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah atau SAP dan IPSAS. Implementasi ini mencakup bagaimana KPK mengelola, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan sesuai prinsip tersebut. Lalu selanjutnya variabel dependen atau Y, yaitu akuntabilitas kinerja KPK. Mengacu pada tingkat pertanggungjawaban KPK dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja yang dapat diukur melalui kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan persepsi stakeholder terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga. Lalu selanjutnya, komponen prinsip akuntansi sektor publik. Prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang menjadi fokus antara lain yang pertama transparansi, yaitu penyajian informasi keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan. Yang kedua akuntabilitas, yaitu kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara efektif dan efisien. Yang ketiga kepatuhan terhadap standar dan regulasi, yaitu kepatuhan terhadap penerapan SAP dan standar internasional seperti IPSAS. Lalu yang selanjutnya, pengendalian internal, yaitu sistem pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan keandalan laporan. Lalu yang terakhir, relevansi dan keandalan informasi. Informasi yang disajikan harus berguna bagi pengambilan keputusan dan dapat dipercaya. Selanjutnya, hubungan antar variabel. Kerangka konseptual mengasumsikan bahwa tingkat implementasi prinsip-prinsip akuntansi sektor publik secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja KPK. Artinya, semakin baik penerapan prinsip-prinsip tersebut, semakin tinggi akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja. Lalu berikut adalah model kerangka konseptual. Untuk variabel independen atau X, itu terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kepatuhan standar dan regulasi, pengendalian internal, dan relevansi dan keandalan informasi. Lalu untuk variabel dependennya atau Y, terdiri dari yang pertama, kualitas laporan keuangan, kepatuhan regulasi, dan persepsi stakeholder. Pembahasan selanjutnya, yang kelima, landasan teori dan referensi. Kerangka ini didasarkan pada teori akuntansi sektor publik yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip akuntansi sebagai fondasi tata kelola keuangan yang baik atau good governance di lembaga publik. Selain itu, kerangka ini juga mengacu pada standar audit dan akuntansi yang berlaku di Indonesia serta praktek terbaik internasional seperti IPSAS. Lalu yang keenam, pengukuran variabel. Yang pertama, implementasi prinsip akuntansi. Diukur melalui kuesioner yang menilai persepsi pegawai KPK terhadap penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dalam aktivitas sehari-hari.
Lalu yang kedua, akuntabilitas kinerja. Diukur melalui indikator kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan persepsi stakeholder yang dikumpulkan melalui survei dan dokumentasi. Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis penelitian dan pendekatan. Lalu yang kedua, populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang ketiga, sumber dan metode pengumpulan data. Pembahasan yang pertama, jenis penelitian dan pendekatan. Yang pertama, untuk jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengumpulan data berupa angka-angka dan analisis statistik untuk menjawab permasalahan penelitian. Lalu untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai KPK yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan inferensial. Selanjutnya pembahasan populasi sampel dan teknik sampling. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan terhadap objek penelitian, yaitu pegawai KPK yang terlibat langsung dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, sampel. Sampel diambil dari pegawai KPK yang memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang keuangan atau akuntansi dan terlibat dalam proses penyusunan atau pemeriksaan laporan keuangan. Yang ketiga, teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Selanjutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui responden, yaitu pegawai KPK yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Data ini bersifat orisinal dan relevan untuk mengukur persepsi serta pemahaman responden terkait implementasi prinsip-prinsip akuntansi sektor publik di lingkungan KPK. Lalu untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan, standar akuntansi pemerintah, pedoman pengelolaan keuangan lembaga, serta publikasi terkait tata kelola keuangan di sektor publik. Lalu untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei melalui kuesioner dan dokumentasi. Untuk survei dengan kuesioner merupakan teknik utama dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh data dari sejumlah besar responden secara efisien. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga data yang dihasilkan dapat diolah secara statistik. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi terkait pengelolaan keuangan KPK seperti laporan keuangan KPK, standar akuntansi pemerintah, pedoman pengelolaan keuangan lembaga, serta publikasi terkait tata kelola keuangan di sektor publik. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil analisis data primer dan sebagai sumber referensi tambahan dalam penelitian. Dan berikut saya lampirkan daftar pustaka dari berbagai sumber yang saya ambil untuk membuat proposal penelitian ini. Demikian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian dengan judul Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Sektor Publik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.